Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini hingga selesai. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang meneladani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memfokuskan pembahasan pada proses dakwah, substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi dan meridhai segala aktivitas kita, terutama dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Selanjutnya, pada periode Makkah, proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi dua. Yang pertama, dakwah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan dakwah secara terang-terangan. Pada proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam, Nabi tidak melakukan secara sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur, tahap demi tahap, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, setelah menerima wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi sebagai lambang pelantikannya menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menjalankan dakwah Islam secara diam-diam sebagai langkah pertama mempersiapkan tatanan masyarakat dan negara Islam. Yang kedua, dakwah secara diam-diam dilakukan setelah turun perintah dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Yang ketiga, dakwah dimulai dari kalangan keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang diyakini akan menerima dakwah Islam. Yang keempat, hal ini dilakukan karena khawatir orang-orang akan terkejut terhadap sesuatu yang belum pernah didengar dan diketahui sebelumnya. Dan yang kelima, setelah turun Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, untuk diseru bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwa beliau adalah Rasul Allah. Di kalangan keluarga Nabi, ada yang menerima dakwah Nabi, menolak dengan kasar, dan ada pula yang menolak dengan lembut. Selanjutnya, orang-orang yang pertama mengikuti dakwah Islam adalah, yang pertama adalah dari kelompok perempuan.
yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, yakni istri beliau, yang sejak awal sudah meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Yang kedua, dari kelompok laki-laki dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabatnya, kemudian Zaid bin Haritsah, budaknya yang telah dimerdekakan. Dari Abu Bakar As-Siddiq kemudian masuk Islamlah Utsman bin Affan, Talha, Abu Ubadah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam, dan Abdurrahman bin Auf. Dan yang ketiga, dari kelompok anak-anak, yakni Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang disebut as-sabiqunal awalun, yang pertama memeluk agama Islam. Adapun proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yakni secara terang-terangan. Yang pertama, setelah kurang lebih 3 tahun dakwah secara diam-diam dilakukan, turunlah Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dilakukan dengan cara menyeru dari Bukit Safa. Setelah orang berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, bagaimana jika aku memberitahu kepada kalian tentang sesuatu, apakah kalian akan mendustakanku? Mereka menjawab, kami belum pernah melihat engkau melakukan kebohongan. Setelah itu beliau bersabda, selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka, dan sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang sangat pedih. Selanjutnya yang ketiga, dakwah ini terus berlangsung selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, walaupun mendapat banyak rintangan dan tentangan. Selanjutnya pada periode ini telah masuk Islam tokoh besar Quraisy, yaitu Hamzah radhiyallahu an, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sejak tahun ke-10 dari kenabian, dakwah dilakukan ke berbagai suku di sekitar Makkah. Di antara mereka yang bersedia masuk Islam, terdapat beberapa orang Ansar dari Madinah. Pada mulanya jumlahnya hanya 6 orang, kemudian bertambah menjadi 12 orang, dan disusul kemudian oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka itulah yang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah selanjutnya ke Madinah. Adapun substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah, yang pertama, dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah yang berkaitan dengan tauhid, dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla dan menjelaskan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat kemusyrikan dan menganggap jahil orang yang menyembah berhala. Yang kedua, penerapan akhlakul karimah dengan mengajak kaumnya untuk mensucikan, membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, menggalang persaudaraan dan persatuan sesama muslim dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir
tetapi berkasih sayang sesama mereka. Yang keempat, menebarkan kasih sayang dan menghindari peperangan. Dan yang kelima, meleburkan kepentingan diri pribadi ke dalam kepentingan umum. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia agung yang berakhlakul karimah dalam berdakwah. Strategi yang digunakan sangat tepat, baik yang berkaitan dengan bilhal dan bilqaul, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mengubah tatanan masyarakat jahiliyah yang berperadaban rendah menjadi masyarakat yang madani yang berperadaban tinggi. Adapun strategi dakwah yang dilakukan seperti dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 25 sebagai berikut. Strategi yang pertama adalah dengan hikmah. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metodologi dakwah sesuai objeknya. Dakwah terhadap orang awam dan para pembesar, anak muda dan orang tua memiliki metodologi yang berbeda, sehingga mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya dengan mau'izah hasanah. Dakwah ini banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin sendiri. Bisa juga dakwah ini disebut dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Strategi selanjutnya adalah dengan mujadalah. Metode ini diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah terhadap kaum cendekiawan, yaitu melalui dialog atau berdebat yang baik. Selanjutnya, tabsyir dan tanzir, yaitu dengan cara memberi kabar gembira bagi yang mau beriman dan beramal soleh, serta ancaman bagi yang ingkar terhadap kebenaran. Strategi selanjutnya yakni targhib dan tarhib. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar yang menyenangkan dan yang menakutkan. Dan yang terakhir, al-wa'du dan al-wa'id, yaitu memberitahu adanya janji-janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang menjadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah turunnya wahyu Allah Azza wa Jalla pada tanggal 17 Ramadan menjadikan Muhammad bin Abdullah seorang Rasul. Yang kedua, substansi dakwah periode Makkah adalah tauhid, akhlak, persatuan dan persaudaraan Islam, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, strategi dakwah Nabi adalah dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah, tabsyir wa tanzir, targhib wa tarhib, serta al-wa'du dan al-wa'id. Demikian video pembelajaran bagian pertama ini mengenai pentingnya meneladani proses, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu dan menganugerahkan kepada kita pemahaman. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.